Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra, NIM 2015055, Makul Psikologi Pendidikan kelas BKPI 2C, dosen pengampu Puri Handayani MA. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan pentingnya psikologi pendidikan. Psikologi sebagai suatu disiplin ilmu yang sangat dibutuhkan oleh dunia pendidik, baik di institusi pendidikan formal maupun non formal. Pengetahuan tentang psikologi sangat diperhatikan oleh pihak guru atau instruktur sebagai pendidik, pengajar, pelatih, pembimbing, dan pengasuh dalam memahami karakteristik kognitif efektif dan psikomotorik peserta secara integral. B. Manfaat psikologi pendidikan terhadap proses pendidikan. Manfaat psikologi pendidikan ialah untuk memahami karakteristik peserta didik, apakah termasuk anak yang lambat belajar atau yang cepat belajar. Dengan mengerti karakteristik ini, guru dapat mendesain pendekatan belajar untuk anak didik yang berbeda-beda tersebut, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal sesuai karakteristik peserta didik. Kegunaan psikologi pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Mencapai pendidikan yang efektif. Yang kedua, menumbuhkan pengertian yang tepat. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang dalam belajar. Yang keempat, mempengaruhi sikap siswa. C. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap proses pendidikan. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sejak lama bidang psikologi pendidikan telah digunakan sebagai landasan dalam pengembangan teori dan praktek pendidikan dan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendidikan, di antaranya terhadap pengembangan kurikulum, sistem pelajaran, sistem penilaian. Yang pertama, kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Yang kedua, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Yang ketiga, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Sejarah psikologi. Sejarah psikologi pendidikan dimulai perkembangannya pada awal abad ke-18 yang ditandai dengan adanya penelitian psikologi yang dikhususkan memberikan dampak yang besar terhadap berbagai teori dan praktek dalam pendidikan. Beberapa ahli yang melakukan pengujian terhadap metode-metode yang telah dilakukan beberapa abad sebelum terlahirnya ilmu psikologi. Yang pertama, William James. Yang kedua, John Dewey. Yang ketiga, L. Thorndike. Yang ketiga, Charles R. Rogers. Yang kelima, William Wundt. Yang keenam, Sigmund Freud. Yang ketujuh, Emmy Kraepelin. Yang ke-8, Alfred Hindman. Yang ke-9, Henry A. Murray. Yang ke-10, Jean Piaget. C. Objek psikologi. Objek pembahasan psikologi adalah manusia karena sifat manusia sangat kompleks dan unik, sedangkan objek psikologi biasanya dibagi menjadi dua macam. A. Objek material. Yang B. Objek formal. A. Teori belajar asosiatif. Teori belajar asosiatif adalah teori belajar yang semula dibangun oleh Pavlov. Berdasarkan pada eksperimen yang sudah dilakukan, Pavlov menyimpulkan bahwa perilaku itu dapat dibentuk melalui conditioning atau kebiasaan. B. Belajar fungsionalistik. Seperti diketahui bahwa dalam aliran behaviorisme ada yang asosiatif dan fungsional. Yang asosiatif dipelopori oleh Pavlov, sedangkan yang fungsional dipelopori antara lain oleh Thorndike dan Skinner. Thorndike dengan eksperimen sampai pada kesimpulan bahwa dalam belajar itu dapat dikemukakan adanya beberapa hukum, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum efek. C. Teori belajar kognitif. Teori belajar yang
berorientasi pada aliran kognitif Kohler. Teori belajar yang berorientasi pada aliran kognitif dirintis oleh Kohler. Berdasarkan eksperimen yang sudah dilakukan, Kohler membuat kesimpulan bahwa organisme dalam belajar memecahkan masalah adalah dengan insik. Walaupun demikian, Kohler tidak mengingkari adanya trial and error dalam memecahkan masalah seperti yang dikemukakan oleh Thorndike. A. Pendidikan. Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan. Pemahaman seperti ini mungkin terkesan terpaksakan, tetapi jika mencoba merunut alur dan proses kehidupan manusia, pendidikan memegang peranan sebagai salah satu pilar utama dalam menentukan perubahan sosial. B. Perkembangan peserta didik. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Sebagai psikologi memandang kedua istilah berbeda, namun sebagian yang lain memandang di dalam istilah perkembangan tercangkup makna pertumbuhan. C. Kepribadian. Istilah kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu personality, sedangkan istilah personality secara etimologi berasal dari bahasa Latin person yang berarti kedok dan personae artinya menembus. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia bahwa kepribadian adalah sifat hakiki. Kepribadian merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian, atau temuan hasil praktik penanggaran kasus para ahli. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.